Ternyata ada perang saudara, teman-teman. Ini seperti perang Pandawa versus Kurawa di sepak bola Indonesia. Ya, kita nimbrung sedikit ya soal debat pemain timnas. Ini tentunya terkait dengan naturalisasi dan juga lokal. Boleh ya, teman-teman? Soalnya setelah kemenangan timnas kita kemarin di Stadion Gelora Bung Karno, kan isunya ini bahkan kembali dipanasin lagi sama pemain-pemain Liga 1, termasuk ada nama defender legendaris kita, siapa lagi kalau bukan Robby Darwish ya, yang rame-rame menulis sebuah kalimat yang sama. Mereka mempertanyakan, ini sepak bola kita atau bukan sih? Ya, meskipun mayoritas publik kita ini ada di belakangnya STY dan juga Erick Thohir ya, tapi saya menyadari bahwa yang anti program naturalisasi ini bukan hanya Bung Towel saja. Ya, anggaplah ya, kita menganggap saja si Bung Towel ini adalah duta besarnya. Nah, di barisan itu juga termasuk ada nama Anjasmara. Kemudian ada satu nama besar pesepak bola kita di era 70-an ya. Daripada menyebutnya legenda timnas, karena faktanya beliau ini tidak begitu mengesankan di timnas, apalagi sampai menjadi dongeng superhero alias legenda tentunya. Nah, nama besar di masa itu ya. Tapi di lingkungan sepak bola non timnas ya, selain nama sesenior Anjasmara, teman-teman, kita juga melihat atau menangkap kesan bahwa beberapa nama besar timnas dari masa lalu yang kini aktif sebagai pelatih juga ada di barisan kontra STY. Teman-teman tentu tahu ya siapa yang saya maksudkan. Nah, publik supporter timnas mungkin 99% ada di belakang STY, mendukung penuh program naturalisasi. Tetapi saya terawang nih, teman-teman. Sepertinya hampir seluruh pelaku sepak bola di Liga 1 kita adalah kontra dengan STY. Barisan pemain, manajemen, para pelatih, dan sebagainya. Dan sepertinya arus penentangan di balik layar ini turut mempengaruhi Sintayong menjauhi bintang-bintang bersinar di Liga 1. Bayangkan, nama sebesar Mark Klok saja yang tahun-tahun lalu selalu dipanggil ke timnas, yang nasionalisme keindonesiaannya itu sudah kita akui, dihormati para pemain naturalisasi, dan sangat bersinar bersama dengan Persib Bandung, tidak lagi diminati oleh STY. Tidak mungkin tidak. Ini pasti dampak dari perang dingin. Mungkin STY telah sampai pada kondisi yakin banget dalam hati ya, bahwa para pemain Liga 1, apalagi yang senior, telah terkontaminasi oleh aliran mazhab anti STY yang meluas di dalam internal Liga 1. Hal mana akan membawa potensi hawa perpecahan, minimal hawa kekurang percayaan pada sosok STY ke dalam barisan timnas Indonesia. STY tidak ingin timnas yang saat ini begitu nyaman, penuh kekeluargaan, saling percaya dan mendukung penuh STY menjadi terusik. Sekarang teman-teman, saya akan membahas mengapa kita semua, termasuk kubu yang selama ini anti STY atau naturalisasi, yang berkembang luas di barisan Liga 1, seharusnya berdiri satu kaki dan satu suara di belakang STY, di belakang Pak Erick Thohir dan PSSI, mendukung program naturalisasi ini. Dampaknya di dalam Indonesia, belum pernah publik Indonesia seuforia dan segegap gempita untuk mendukung tim nasional Indonesia. Sampai-sampai ketika main di luar negeri saja, stadion serasa milik kita. Bukan hanya para lelaki, bahkan kaum emak-emak,
ras terkuat di bumi ini tumpah ruah, kini menjadi penyuka sepak bola. Dalam hal ini menjadi supporter timnas kita. Dunia saat ini begitu terpukau dengan antusiasme publik Indonesia dalam mendukung timnasnya. Kita semua harus mengakui, ini adalah kebangkitan nasional yang tidak main-main. Belum tentu terjadi sekali dalam 100 tahun. Negara kita ini penuh dengan topik yang melelahkan perasaan. Topik yang merenggangkan rasa kebanggaan, kebangsaan kita. Sampai-sampai kita sudah terbiasa menyebut negara kita ini negeri Konoha dengan nada putus asa. Ada kasus Vina, ya, ada kasus Vina Cirebon yang membuat kita semua sangat geram dan malu dengan institusi kepolisian. Kasus mega korupsi tambang timah 271 triliun. Carut marut politik sisa pilpres lalu. Proyek ibu kota baru IKN yang buat kita sebagai publik awam terlihat sebagai proyek misterius raksasa yang tidak kita pahami ada apa di belakangnya. Kini ada Tapera, dan di tahun-tahun lalu ada kasus Sambo yang tetap menyisakan banyak misteri tentang adanya semacam lembah mafia di kalangan Jenderal Polri yang kala itu katanya dipimpin oleh Sambo, dan masih banyak lagi. Semua itu melelahkan hati kita sebagai sebuah bangsa, menggerus rasa patriotisme dan nasionalisme kita semua. Tetapi di hadapan kita kini berdiri timnas sepak bola kita, yang sekalipun betul sindiran kubu anti STY bahwa STY dan timnas naturalisasi ini belum meraih trofi apapun, tetapi telah berhasil secara spektakuler menaikkan kembali jiwa kebangsaan kita. Rasa kebanggaan kita pada nama bangsa kita, Indonesia. Lihatlah, seluruh rakyat kita dari timur ke barat turut bergetar ketika lagu Indonesia Pusaka berkumandang di GBK. Dan pemain-pemain kita berdiri melingkar penuh getaran kebangsaan. Apakah itu bukan sebuah anugerah dari Tuhan atas bangsa kita? Kita butuh barang ini terus membahana sebagai obat penyembuh atas rasa geram kecewa pada negara akibat topik-topik buruk yang saya sebutkan tadi. Mohon ini direnungkan oleh kubu yang anti STY, yang anti Pak Erick Thohir dan program naturalisasinya yang terbukti berdampak amat besar bagi persepak bolaan Indonesia. Bangsa kita butuh ini. Bangsa kita sedang sakit, dan hanya timnas kita ini yang sekarang terasa sebagai obatnya. Dan kali ini ingin menghancurkannya juga. Ada apa dengan kalian? Ngopi dulu sana, ayo ngopi. Kemudian, dampaknya di mata luar negeri. Kita lihat kebangkitan gelora sepak bola Indonesia, teman-teman. Ditandai dengan sepak terjang timnas kita yang dipimpin oleh STY. Telah menjadi perhatian publik dunia. Kita kini menjadi perbincangan utama di seluruh Asia Tenggara. Publik Vietnam, Thailand, Malaysia, dan juga seluruh ASEAN membincangkan timnas sepak bola kita dengan heboh. Mereka nyinyir, mereka sinis, wajar saja, karena mereka merasa terusik dan terganggu. Mereka kini seperti menemukan bahwa sepak bola mereka yang selama ini mereka banggakan sebagai Raja Asia Tenggara kini bagaikan ayam sayur di hadapan Indonesia. Tahukah kalian pernyataan dari Justin Hubner yang kali itu mengomentari kemenangan kita lawan Vietnam di negara mereka 3-0 dengan pernyataan pendek bahwa kemenangan yang mereka dapatkan itu terlalu mudah, telah membuat seluruh publik sepak bola Vietnam meradang. STY dan timnas pimpinannya telah membuat Asia Tenggara guncang. Juga di level Asia, sepak bola kita telah menjadi sorotan dan diakui sepak bola raksasa yang sedang bangun. Ketika di Piala Asia 2023,
Piala Asia U23 lalu sukses menghajar Australia, Jordania, bahkan Korea Selatan sekalipun. Indonesia kita menjadi bintang paling disorot di turnamen itu tentunya. Melebihi negara manapun. Bahkan melebihi Jepang yang keluar sebagai juara. Kapan lagi Indonesia kita menjadi trending topik dan membuat geger Asia seperti itu? STY dan timnas kita telah membuatnya itu terjadi. Pertanyaannya, apakah kita tidak menyukai hal itu terjadi? Apakah kita ingin sepak bola kita ini tetap dipandang sebelah mata, bahkan oleh negara-negara Asia Tenggara? Kemarin, setiap timnas kita main melawan Vietnam misalnya, kita semua pasti sudah ketar-ketir. Aduh, kalah berapa kosong nih ya? Setiap main lawan Thailand, sudah pasti kita kalah. Bahkan walau sekedar lawan Malaysia, kita pun sudah berdegap-degup, harap-harap cemas timnas kita bisa membungkam publik negeri jiran yang pandang enteng itu. Kini bagaimana? Persis seperti perkataan Justin Hubner, kalian terlalu mudah. Sudah begitu kita kan? Gak jantungan lagi kita kan? Jangankan lawan para pesaing di Asia Tenggara sekarang. Timnas kita melawan Jepang atau Korea Selatan sekalipun. Jujur deh, di hati kita kini sudah ada rasa percaya diri bahwa kita bisa menang. Gimana dong Bung Towel? Mbah Anjasmara? Barisan sinis ketus di Liga 1? Apakah kalian tidak menikmati gairah kebangsaan itu? Apakah kalian masih akan terus mempersoalkan paras Justin Hubner yang terlalu bule? Gak ada paras lokal-lokalnya tuh. Lokal dong, minimal 60% dong. Masih sibuk kalian di situ. Ah, dasar rasis loh. Tidakkah kalian tahu bahwa para pemain kita itu adalah keturunan bangsa kita juga? Darah Indonesia mengalir di pembuluh darah mereka. Hei, ngap. Mereka keturunan kita, ngap. Jangan berpatokan pada parasnya dong. Itu rasis loh. Itu persis alam pikiran Hitler di masa lalu yang bikin acuan. Yang bentuk wajahnya begini, bentuk tengkorak kepalanya begini, yang warna matanya begini. Hanya itu orang Jerman yang beda parasnya, diusir, dibantai, dianggap orang asing. Aduh, jangan begitu dong Bung Towel. Perpatoklah kepada pancaran nasionalisme mereka. Lihat dan amati. Apakah Justin Hubner bermain dari hatinya untuk Merah Putih? Untuk Garuda? Totalkah dia? Ataukah dia nampak setengah-setengah hati saja? Jika setengah hati saja, seperti yang kita sinyalir ditunjukkan oleh Elkan Bagot, yuk sepakat dengan STY, jangan panggil ke timnas deh. Tapi jika kita merasakan gelora patriotisme di wajah mereka, jika kita melihat mereka siap mati di lapangan untuk Indonesia, akuilah bahwa mereka adalah orang kita, anak-anak muda kita, pahlawan kita. Tidakkah kita melihat air mata harum Tom Haye ketika mencetak gol? Bukankah air mata kaum pria hanya bisa keluar ketika dadanya memang sedang bergelora? Apa yang kau ragukan lagi Bung Towel? Apa yang membuatmu tidak bisa menerima mereka sebagai anak bangsamu sendiri? Ah, jangan-jangan di kaum Mbak Anjasmara belum pernah menitiskan air mata oleh gelora untuk Indonesia seperti Tom Haye. Semoga video ini bisa sampai di tangan Bung Towel, Anjasmara, bersama dengan rekan-rekan Anda. Salam olahraga.